Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Al-Faki dari kelas manajemen 23A NPM 234111068. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Mondi 2008. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis dan bertanggung jawab sosial. Werner dan Davis 1996. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Squirrel dan Jackson 2006. Apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan SDM yang ada dalam perusahaan mencakup aset kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan organisasi memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional Departemen SDM, membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bahwasannya Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Tujuan fungsional: menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan: bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tenangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntunan-tuntunan tersebut bagi organisasi. Tujuan personal: membantu karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Penyediaan staf. Penyediaan staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf mencakup yang pertama, analisis jabatan, yang kedua, perencanaan SDM, yang ketiga, perekrutan dan seleksi. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM, Human Resource Development HRD, atau fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan namun juga aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.